Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel gua, Ramdan Purwadi. Kali ini gua mau ngapain ya? Storytelling lah selama pendakian gua ke Gunung Salak di Jawa Barat. Jadi di Gunung Salak itu sebenarnya itu tidak seseram atau semistis yang teman-teman pikirkan gitu. Oke, sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe video gue. Oke, mantap. Oke, langsung aja. Oke, jadi pada tanggal 6 Oktober gue melakukan perjalanan yaitu ke Gunung Salak. Jadi gue juga setelah pendakian kemarin gue ngebuat blog pribadi gue tentang perjalanan ke Gunung Salak ini. Oke, langsung saja gue ceritain dari yang sesuai dengan blog yang gue, tapi nanti gue lebihin lagi, lebih detailnya lagi biar teman-teman pada tahu gitu. Oke, langsung saja. Nah, di sini tulisannya judulnya itu Salak Megemesin. Oke. Jadi pada tanggal 6 Oktober itu pada hari Sabtu itu harinya cerah gitu. Jadi gue melakukan perjalanan atau pendakian sama temen gue itu berdua naik motor, sama temen gue itu Agung naik motor. Nah, gue melakukan perjalanan dari Gunung Salak ini melakukan via jalur Cidahu, Jawa Barat. Oke. Jadi gue berangkatlah pada saat itu malam. Seperti biasa gue berangkat jam 11, habis kelar kuliah gue jalan langsung jam 11, sampai sana lah gue pukul 2 pagi. Kalau di blog ini gue pukul 2 pagi gue sampai di sana. Oke. Nah, ini gapura Taman Nasionalnya ini guys, ada di. Nah, ini gapura Taman Nasional. Di sini sepi banget, nggak ada pendaki sama sekali. Jadi nggak ada orang lah gitu, nggak ada pendaki atau seperti gunung-gunung lainnya gitu yang ramai. Tapi di sini sepi banget. Warung-warung juga pada tutup ketika gue sampai situ jam 2 pagi. Nah, gue ngelakuin perjalanan ini dari rumah jam 11 sampai sana jam 2. Yaitu kayak apa ya, jalur lewat naik motor lewat ke arah jalur Sukabumi gitu. Nah, nanti kayak ada jalur untuk list kayak ke Cidahu gitu, masih tahu jalur papan perjalanan kalau itu belok kanan. Nah, akhirnya gue belok kanan, ngikutin naiklah ke atas gitu kan, ke atas. Nah, itu jalanannya juga sepi banget, terus kiri kanan ada beberapa hutan, rumah-rumah warga gitu. Oke, akhirnya gue sampailah di Taman Nasional. Nah, ini seperti gapura ini. Gue sampai, terus gue registrasi dulu, terus gue tanya akangnya, dan akangnya masih juga tidur. Jadi mungkin gue registrasinya besok paginya. Terus juga akhirnya gue memutuskan untuk tidur di salah satu kayak pendopo gitu, tapi kusam banget, kotor banget pada saat itu. Gue pas tanggal 6 Oktober 2018 itu kusam banget, kotor, dan gue memilih untuk tidur di situ. Gila, itu sepi banget dan itu serem, kiri kanan hutan-hutan pinus, nggak ada orang juga. Ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk tidur di situ sampai pagi hari. Oke, lanjut di pagi harinya, Minggu ya. Minggu pagi kami langsung bergegas untuk memulai pendakian dari pos Cimaksi. Nah, dari gapura itu di gapura itu pos Cimaksi ya. Oke, di pos Cimaksi itu kita jam setengah 6-an, suasana juga sejuk banget. Dan kebetulan di gapura itu sebenarnya bisa untuk naik ke atas, tapi kebetulan gue datangnya pagi, subuh jam 2 pagi. Jadi kita nggak bisa naik ke atas lagi. Jadi gue gapuranya itu di portal gitu, nggak boleh naik untuk ke atas. Ya udah, akhirnya gue naruh motor kan di situ. Jadi gue mau pindahin motor ke atas juga nggak bisa gitu ya. Nah, di Minggu pagi gue melakukan pendakian. Harusnya kan kita bisa naik motor untuk nyampe ke atas warung juga, tapi akhirnya kita disaranin untuk ikut naik mobil bak gitu terbuka. Kebetulan pada pagi itu juga naik ke atas, jadi ada. Yaudah, akhirnya gua sama temen gua Agung naik pakai mobil bak ini. Nah, oke, ini ada videonya.
Oke, dan akhirnya gue sampailah di papan start pendakian awal. Nah sebenarnya itu dulu itu di papan start pendakian awal itu adalah pos maksinya. Tapi gara-gara gue nggak tahu kenapa akhirnya sekarang udah nggak lagi di sana. Dah pukul 6.30 mulailah perjalanan pendakian gua sama temen gua Hutan Pinus Menabaru. Semangat gua pada saat itu sama teman-teman sama Agung ini teman gua, sorry. Semak-semak, nah kiri kanan ini semak-semak belukar guys. Terus juga gue nyaranin untuk kesana itu pakai baju yang lengan panjang dan juga celana lengan panjang. Soalnya jalurnya itu masih rapet banget. Pendaki juga nggak ada saat itu, jadi jalurnya itu emang bener-bener masih rapat. Terus juga belum ada kayak jalur yang seperti di gunung-gunung lain gitu. Jadi gue saranin untuk pakai celana panjang dan juga baju panjang. Terus juga untuk meminimalisir, soalnya di sana juga masih banyak nyamuk gunung, jadi lebih baik gue saranin pakai baju yang safety dan juga sepatu gunung yang safety. Oke, udah. Jadi di Gunung Salak ini beda dengan gunung-gunung lainnya, ya kan. Di Gunung Salak ini nggak ada shelter ataupun pos-pos gitu kan. Kalau biasanya di gunung-gunung lain tuh kita bisa tahu pos ini, pos 1, pos kandang badak atau pos penyancangan gitu. Tapi kalau di pos ini di Gunung Salak ini nggak ada pos. Jadi hitungannya itu HM atau hektameter. Jadi hitungannya 1 HM untuk petunjuk bahwa kita udah sampai mananya gitu. Nah, apa sih PAL HM itu? HM itu merupakan penunjuk jarak per 100 meter ketika kita mendaki. Jadi 1 HM sama dengan 0,1 km. Kebetulan HM di Gunung Salak ini 26 plus 50 HM gitu. Nah, ini ada foto-foto ketika gue perjalanan. Sepi banget, dan gue ketemu juga pendaki akhirnya, dia juga naik juga, tapi dia nggak naik ke puncak Salak, dia itu cuma ke Kawaratu. Nah jadi di Gunung Salak ini ada dua, sorry gue baru bisa jelasin, ada untuk bisa ke Kawaratu atau ke puncak Salak. Jadi ada 2 jalur. Saat di shelter Bajuri kita itu dipisah, jalur ke kiri untuk ke Kawaratu dan ke kanan untuk ke puncak. Nah, oke, lanjut lagi. HM1 sampai HM26, jalur pendakian di HM ini didominasi oleh trek bebatuan dan tanah. Jalurnya turun naik, dan banyak landainya. Jadi jalur ini HM ini belum terlalu diuji untuk fisik mental kita. Nah, jadi jalurnya itu masih landai guys, jadi belum naik juga. Jadi masih enjoy, masih santai. Nah, untuk jam 7.25 sampailah gue di HM26 atau yang biasa dinamakan pertigaan Bajuri gitu. Nah, di pertigaan Bajuri ini memiliki 4 trek bercabak. Di arah kanan jalur via Cimelati, kiri jalur ke arah Kawaratu, dan samping kanan itu menuju puncak. Di pertigaan Bajuri ini tandanya landai dan cukup luas untuk buka tenda, 4-10 tenda. Sebelum pertigaan Bajuri kita bisa jumpa mata air yang begitu luas dan segar. Ini satu-satunya mata air. Jadi ketika di atas nggak ada lagi mata air, kalau bisa bawa bekal secukupnya. Oke, gue jelasin. Jadi di pertigaan Bajuri ini, di shelter Bajuri ini ada 3 jalur, ke kiri ke Kawaratu, ke kanan jalur Cimati, dan agak ke kanan dikit itu ke puncak gitu. Oke, ini ada fotonya. Ada juga yang ngecamp di situ di pertigaan Bajuri. Dan selanjutnya itu sebelum pos Bajuri kita dijamai dengan air yang cukup deras. Itu salah satunya mata air di Gunung Salak via Cidahu. Gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, setelah sampai di pertigaan Bajuri itu di HM26 itu pelang batu HM direset menjadi 0 lagi dan finish di HM50, dan dimulailah perjalanan yang sesungguhnya. Siap-siap dengkul, dan mulai dari sini kami disuguhkan jalur hutan belantara yang hanya cukup dilewati 1 orang. Oke, jadi tadi yang seperti gua kasih tahu tadi bahwa HM-nya ini HM26 plus 50 ketika tadi gua kasih tahu. Nah, jadi HM1 sampai 26 ini
sampailah di pertigaan Bajuri. Jadi gue nggak tahu kenapa ketika udah jadi pertigaan Bajuri ini jalur Valheimnya ini di reset lagi menjadi 0. Gue nggak tahu. Dan awal pendakian kalau dibilang ini baru dimulai di pos Bajuri ini. Jadi HM0 sampai HM12 itu jalurnya ini banyak jongnya coy. Jalurnya ketika kita salah nginjak jeblos ke tanah basah atau berumpur sampai dekul. Jadi jalurnya ini banyak jongnya, yaitu tanah yang basah dikarenakan bekas hujan 2 hari yang lalu. Jadi di Gunung Salak ini emang hutan cukup tropis gitu. Oke, di jalur ini belum diuji banget, cuma ada zong-zong gitu doang. Jadi ketika salah nginjak ya jeblos, sepatu kotor. Nah di HM12 sampai HM38 di jalur ini kita digas untuk terus menanjak betis, kaki, dengkul semua pegal-pegal. Dan di HM ini kami bisa lihat dari kejauhan Kawaratu Gunung Salak. Nanti kami ketemu jalur Siroton Mustaqim Gunung Salak, di mana jalur ini cuma fokus ke depannya aja. Di kiri dan kanan jurang, meleng dikit jatuh. Di HM ini jalurnya didominasi oleh tanah, batu, dan akar kawah putih Gunung Salak. Oke, jadi gue jelasin aja. Jadi jalur ini udah landainya udah gak ada, dan akhirnya kita diuji fisik kita untuk terus menanjak. Di jalur ini kita bisa melihat Kawaratu dari kejauhan. Nah ini ada fotonya. Oke. Dan di jembatan ini, di jalur ini gue ketemu jalan yang setapak banget kecil. Dan gue namain itu untuk nama gue pribadi itu namanya jalur Siroton Mustaqim. Kenapa gitu? Soalnya kiri kanannya itu jurang. Dan kalau kita nggak hati-hati kita akan jatuh dan dicari mungkin. Oke, di jalur ini didominasi oleh tanah dan batu dan akar pohon. Jadi kalau akar pohon itu lebih riskan sih kalau gue ya, kalau gue selama melakukan perjalanan gara-gara akar pohon juga kalau kita nggak awas banget bisa nyangkut kaki kita di situ gitu. Oke, di HM38 ke 50. Dan ini HM terakhir guys untuk menuju puncak. Di HM jalur ini sama seperti HM sebelumnya, yang membedakan jalurnya lebih terjal. Jadi jalurnya itu lebih terjal dan juga lebih sempit dari yang HM tadi. Puncak Manik Salak. Akhirnya gue sampai jam 11.38 di Puncak Manik Salak 1, 2200 mdpl. Alhamdulillah sampai Puncak Manik Salak 1 dengan keringat di baju yang tadinya kering hingga basah. Jadi gue yang tadinya bajunya udah kering, basah lagi, kering lagi, basah lagi gitu. Dan kebetulan gue naik gunung ini tektok, jadi gue nggak camping, gue cuma bawa alat yang gue butuhin dan juga beberapa perlengkapan P3K juga. Oke, ini ada foto-foto di Puncak Manik Salak. Oke, ini kata-kata mutiara. Setiap puncak yang saya pijak, saya selalu berpikir setiap kesulitan dan kerja keras pasti akan menerima hasil yang sangat teramat indah. Jadi yang bener banget Salak itu gunung seperti cabai rawit, gila. Mesti nyobain jalur Via Cidahu, gokil banget. Jadi gua jalan dari jam 6 sampai jam 11 siang, setengah 12. Oke, sekedar info, jalur pendakian Gunung Salak ini didominasi guys oleh jalur-jalur yang jalur bertali dari bawah sampai puncak, yang membuat kita untuk climbing atau memanjat. Jadi ada 9 jalur bertali di Gunung Salak ini, dan gua nggak inget banget di HM berapanya. Tapi yang gue tahu itu ada salah satu jalur yang climbing banget gitu sampai kita harus gini banget. Nah ini ada videonya. Nah itu gila banget. Ini gue sama temen gue Agung, jadi harus bolak-balik naik jalur bertali. Kalau licin harus hati-hati juga. Dan di jalur Salak ini sungguh sangat teramat membingungkan, soalnya jalurnya bercabang. Jadi untuk mengurangi tingkat kesasar atau salah jalur, pihak Taman Nasional Halimun Salak memasang pita di tiap beberapa pohon di Gunung Salak. Jadi buat teman-teman tetap mengikuti peraturan yang ada. Taman Nasional Halimun Salak itu luas, jadi ketika salah dikit bakal berakibat fatal. Oke, jadi di jalur Salak ini
nggak ada plang, jarang banget gue ketemu plang-plang seperti gunung-gunung lainnya. Jadi untuk memberitahu bahwa jalur yang kita tuju itu benar, yaitu pengelola Gunung Salak memasang pita di pohon-pohonnya gitu. Dan juga nggak ada sampah. Jadi kan kalau di gunung lain mungkin kita bisa tahu, oh ini jalur yang benar ada sampah, berarti ada manusianya dong, manusia benar lewat situ. Tapi di Gunung Salak enggak, saking orang yang nggak mau datang ke sana, jadi ya nggak ada sampah, jadi nggak ketahuan gitu jalur yang benar yang mana. Jadi jalurnya ada kayak dua jalur gitu bercabang gitu sih guys. Oke. Jadi untuk teman-teman selalu patuhi jalur-jalur yang ada. Kita udah dikasih tahu untuk mengikuti pita itu, jadi untuk mengikuti, jangan malah ceroboh untuk buka jalur. Gunung Salak ini luas, jadi jangan main-main gitu. Salak ini luas coy, jadi bisa kesasar, tingkat kesasarannya itu bisa sangat beresiko pasti juga sih. Di trip pendakian ini saya selalu didekati oleh lebah, maklumlah saya manis. Kalau udah dideketin lebah gini, tipsnya biasanya diemin aja. Jangan ditepok kanan kiri, jangan bilang pahit-pahit juga, lagi juga itu nggak ngaruh ya kan. Ya lebih baik diemin aja, terus bergerak jalan, tak juga menjauh sendiri. Kayak cewek yang udah dekat tiba-tiba dia menjauh gara-gara udah ada yang nyaman, ya kayak gitulah. Apaan sih tadi? Oke, yang gue suka dari jalur ini adalah sepanjang jalur di bawah sampai puncak jarak ditemuin secuil sampah. Mungkin Gunung Salak ini bukan tujuan utama bagi para pendaki. Selain hal mistis dan angker, Gunung Salak ini sepi dan tenang banget hutannya. Jadi wajar kalau tempat ini agak sedikit berbeda dengan gunung lainnya. Jarang dijumpai juga para pendaki yang naik ataupun turun pada hari itu. The perfect Salak pokoknya. Jadi gue menyimpulin, oke, lanjut lagi deh. Dan gue beranggapan bahwa trek Gunung Salak ini gak mesin. Soalnya macam-macam jalur yang ada di gunung lain berada di Gunung Salak. Oke. Jadi selama gue pendakian dari bawah nyampe atas puncak, nyampe pos Bajuri itu, tidak gue nemuin sedikit pun sampah. Jadi mungkin di gunung ini doang selama gue mendaki ya, mungkin di gunung ini doang yang paling bersih gitu. Dan juga gue mungkin gara-gara orang beranggapan kenapa Gunung Salak ini bukan jadi tujuan utama, gara-gara ya mistis, angker, terus juga banyak pendaki yang kesesat, terus juga kita tahu pesawat Sukhoi waktu itu meledak di situ gitu. Tuh. Dan terus juga jadi wajar aja kalau nggak ditemuin sampah, jadi pendaki juga yang datang juga nggak terlalu banyak gitu. Oke, gue beranggapan nih gue Ramdan Purwadi Gunung Salak. Oke, akhirnya gue turun jam 1-an atau jam 2 gitu. Dan turun ini gue lucu guys. Pas turun ini gue dari HM, kan kita dari puncak ke bawah itu HM-nya menurun dong, HM 50 ke HM 38 lagi, bukan HM 38 ke HM 50. Ya gue dibikin lama. Tanya gue sama temen gue dibuat lama lah sama penunggu situ. Gue berasa banget sih beda, soalnya beda banget dari HM 38 ke HM ke 50 itu cepet banget. Tapi ini pas turun kenapa bisa jadi lama gitu. Ya mungkin gue di situ aja mungkin yang mistisnya gitu. Selainnya ya Salak worth it lah untuk didaki buat para pemula atau juga buat iseng-iseng, buat santai mendaki gitu, tanpa harus jauh-jauh ke gunung-gunung lain. Gunung Salak ini kecil-kecil cabai rawit. Jadi pada intinya di video ini gue beranggapan bahwa Gunung Salak ini sebenarnya nggak mistis, tergantung dari kitanya, tergantung dari orangnya itu sendiri. Kalau orangnya berperilaku yang buruk, pasti yang untuk mendaki ke sana untuk aneh-aneh mungkin akalnya dipertemukan yang aneh-aneh juga. Tapi kalau kita tujuannya baik, pasti ya alhamdulillah pas turun juga akan baik. Oke. Dan belum lama tahun 2019 lalu gue kesana lagi. Di sana juga sekarang udah rapih, tepatnya nggak kayak tempat gue zaman dulu, masih serem banget. Di sana juga rame sekarang pendakiannya, ya bersyukur lah saat itu gitu. Di pos yang dulu gue pendopo yang gue tidurin itu yang kumuh, yang serem banget, gelap, sekarang udah ada lampunya dan juga tempatnya udah dicat, udah rapi.
dan juga ada musola juga. Oke, paling itu aja perjalanan gua dari ketika mendaki Gunung Salak lewat jalur Cidahu. Paling teman-teman kalau emang video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe video gua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, lu ngapain? Ya elah, buset nyeker. Gokil emang udah Salak ya? Aduh, gila jalan kaki lagi nyampe si Maksi.